Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berada di SMP Negeri 1 Pamarican untuk melaksanakan pendampingan individu ke-6 untuk calon guru penggerak atas nama Bapak Asep Nurdin SPD. Assalamualaikum Bapak Asep. Waalaikumsalam Ibu Pepe. Kabarnya bagaimana Bapak? Alhamdulillah luar biasa baik, luar biasa. Selalu bahagia. Selalu bahagia, alhamdulillah. Iya Bapak, tadi saya sudah menemui Bapak Wakasek ya. Dan alhamdulillah beliau mengizinkan saya untuk melaksanakan pendampingan individu ini. Kenapa saya selalu minta izin? Khawatir Bapak banyak kelas atau ada urusan lain, terus saya ingin PI dan pihak sekolah nggak mengizinkan, saya tetap maksa gitu. Ya tapi alhamdulillah ya hari ini saya bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan PI. Ya baik, langsung saja Bapak, untuk fokus pendampingan kita kali ini saya juga sudah menyampaikan tadi ke Bapak Wakasek ya, karena ini berhubungan dengan kompetensi calon guru penggerak dan juga perubahan yang ada di sekolah gitu. Nah tahap pertama saya ingin menanyakan tentang refleksi hasil survei yang Bapak bagikan itu. Yang kedua tentang perubahan yang CGP rasakan, terus perubahan yang murid-muridnya rasakan, dan juga hal-hal yang menarik, hal-hal yang menantang selama proses 6 bulan berjalan ini. Terus yang ketiga tentang pemetaan aset yang sudah dilaksanakan di sini ya. Dan yang terakhir saya juga ingin tahu gitu persiapan untuk panen karya seperti apa. Baik, kita ke yang pertama dulu ya Pak ya. Kemarin kan Bapak benar ya membagikan survei ya, angket ya? Iya. Terus hasilnya nih menurut responden, yang pertama menurut kepala sekolah, hal apa yang sudah baik atau sudah berkembang lah dalam diri Bapak, dan hal apa yang butuh diperbaiki lagi, butuh perkembangan dari kompetensi Bapak? Ya baik, terima kasih Ibu Pepe sebelumnya untuk hasil refleksi yang berkaitan dengan daftar isian yang sudah dibagikan. Kebetulan kami atau saya membagikan kepada 5 siswa, kemudian ada 5 rekan guru dan juga kepala sekolah. Yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah, mungkin karena beliau selalu setia mendampingi dan menanyakan hampir setiap hari bagaimana progresnya. Paling tidak beliau menyatakan secara keseluruhan sudah berkembang sesuai dengan harapannya. Kemudian ada warna pembeda dalam pembelajaran. Yang paling penting beliau menyoroti masalah pengkondisian di kelas selama pembelajaran. Jujur saja kalau saya selalu mengedepankan bagaimana ice breaking yang menarik di awal, dan juga selalu bertanya kabar dengan metode-metode yang berterima dengan suasana keadaan di kelas tersebut. Jadi yang beliau soroti adalah pembawaan di pembelajaran yang saya sudah mencoba dengan memvariasikan berbagai model ya, supaya peserta didik merasa nyaman gitu, senang belajar, seperti itu mungkin. Jadi punya kesadaran penuh untuk belajar ya. Gitu ya, dan memang kami juga selalu mengedepankan, meskipun ya kalau dalam hati mungkin 1-2 orang ada yang sulit untuk diatur, pasti ada, tetapi bagaimana caranya untuk mensiasati itu sehingga pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik begitu. Iya. Untuk yang lainnya guru-guru juga sepakat seperti itu ya Pak ya? Iya, alhamdulillah kebetulan kemarin ketika di kelas kami juga selalu membuka diri, membuka ruang bagaimana rekan-rekan yang mau sharing, bukan saja melihat dan mencontoh saya, sebab saya masih belajar gitu ya. Kebetulan kami juga di sekolah ada rekan saya guru transformatif yang sudah lebih awal memahami teori itu, dan kita saling sharing session gitu ya, saling berbagi, saling mengkoreksi juga gitu ya. Inilah Pak Asep kurangnya, apakah bisa diperbaiki lagi. Kemudian saya juga sama demikian, dan memang terjadi apa ya,
tutor sebaya mungkin ya, kalau dalam bahasa yang sehari-hari. Dan saya juga menjalin komunikasi dengan guru PAI dan sebagainya. Bagaimana sih cara menyampaikan materi pelajaran agama, tapi dengan menyenangkan. Sebab dalam mindset saya kan sulit gitu ya, tapi ternyata beliau juga punya teknik. Jadi sharing itulah yang digunakan. Iya, baik. Selanjutnya nih, yang dari hasil survei tadi ya. Tentunya Bapak menerima kan hasil dari seperti ini nih poin-poinnya. Iya. Itu kan ada 1, 2, 3, 4. Kebanyakan poinnya di angka berapa, Pak? Kebanyakan di angka yang dari siswa atau yang dari sejawat? Dari kepala, dari rekan sejawat, dari siswa? Untuk dari kepala sekolah kebanyakan di angka 3 dan 4. Tapi kebanyakan angka 3 sih gitu ya. Kemudian di siswa itu kebanyakan di angka 2 dan 3 gitu. Bahkan ada yang di angka 1 karena beberapa pertanyaan yang memang real apa adanya gitu ya. Kemudian dari rekan sejawat rata-rata di poin 2 dan 3 juga. Itu hanya mungkin dari Pak Kepala Sekolah saja yang banyak poin 4-nya gitu ya, karena beliau memantau secara langsung. Kalau rekan sejawat kan sesaat, beberapa saat gitu ya, dalam momen-momen tertentu saja. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Bisa tapi ada yang coba? Tidak ada sih. Ada yang tidak pernah misalnya ketika ada. Boleh lihat ya, Pak ya? Boleh silakan. Misalnya mengajak orang tua menjadi guru di sekolah ini, itu kan ada poin tersebut ya. Memang itu kenyataannya tidak ada. Iya, baik. Seperti itulah gambaran. Nah, dari hasil survei ini ya, setelah melihat hasilnya, oh menurut orang-orang aku seperti ini nih. Langkah apa yang akan Bapak lakukan? Yang pertama, langkah bagi saya tentu yang baiknya akan tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan kembali. Jangan berpuas hati karena memang sudah melakukan suatu perubahan. Sebab mungkin saja, Bu, ketika saya CGP untuk menyelamatkan diri saja seolah terkesan hampir sempurna, tapi yang paling beratnya adalah nanti komitmen untuk mempertahankannya seperti itu. Mungkin yang perlu terus dicapai oleh kami juga, jangan berpuas diri dan jangan terlalu berbangga diri, sebab masih banyak poin-poin yang di angka 2, di angka 1. Iya. Oh, ada. Mana salah satu yang di angka 1 yang mana, Pak? Di angka 1 yang dari siswa, Bu. Yang coba. Dari siswa. Nah, ini yang dari siswa ada yang poin 1. Ada 1 ya? Iya. Guru mengajak kami belajar bersama teman-teman dari kelas atau sekolah lain. Nah, itu. Jadi anggapan mereka itu mungkin belum pernah nih bergabung dengan sekolah, bisa dari SMP yang lain bersama-sama. Itu penafsirannya. Memang tidak pernah dan belum. Tidak pernah ya? Bukan hanya saya juga, semua rekan-rekan juga belum pernah. Dan memang ini bisa jadi soal ini menjebak ya, kalau kita ingin bagus 4 aja semua. Iya, bisa jadi. Betul ya. Bisa jadi seperti guru itu. mengajak, malah saya belum baca loh ini. Isinya seperti apa. Guru mengajak kami belajar bersama teman-teman dari kelas atau sekolah lain. Mungkin itu dari kelas lain, misalnya ada satu kelas digabungkan. Itu karena memang kalau ada kegiatan-kegiatan tertentu, ternyata kan kesannya jadi gak baik begitu ya. Kalau penafsiran saya seperti itu. Iya. Mana lagi nih? Coba contoh nih. Ini ada yang 2 nih. Ada yang 2. Bapak mengajak saya dan teman-teman untuk menjaga kebersihan dan keamanan di kelas dan sekolah. Ini poinnya 2 nih. Iya. Itu ada beberapa kelas yang memang mohon maaf ya, mungkin karena sudah berkomunikasi dengan bagian sarana yang kelas di belakang, ada yang memang kelasnya agak kumuh mungkinnya, agak kumuh, tapi tetap layak untuk dijadikan tempat pembelajaran. Hanya mungkin agak kumuh. Dan juga yang kedua, bisa saja karena piket yang tidak berjalan sesuai harapan, tetapi mau tidak mau itu munculnya ketika saya mengajukan pertanyaan itu dan pas di pelajaran kami, sehingga itulah yang tercetus mungkin langsung di memang keadaan realnya seperti itu, masih ada 1-2 sampah plastik yang ada. Iya. Jadi ini juga teguran ya, ketika sebelum pembelajaran Bapak harus mengingatkan mereka soal kebersihan ya. Gitu. Terkadang ya jujur saja sebagai guru yang tidak terbiasa mungkin ya, langsung saja nih, langsung ke ice breaking, langsung ke salam, langsung berdoa. Padahal kan bagusnya sebelum berdoa juga harus cek. Mungkin kadang-kadang lupa seperti itu karena terburu-buru dan sebagainya. Betul. Saya jadi ingat nih, sering juga nih, Pak.
ada satu sekolah di luar negeri ya, itu kalau tidak salah elementary school atau ya pokoknya anak kecil lah, kayak kindergarten atau pokoknya anak kecil lah ya, kayak gimana, kayak TK 0 besar kayaknya. Jadi pas masuk ke kelas, ruangan tuh berantakan. Dan itu gurunya sengaja memberantakan kelas. Sengaja gitu, sebelum mereka berdoa dan sebagainya. Pas udah antri masuk, anak-anaknya kan ada yang langsung duduk, ada yang langsung, anak gurunya itu kan mengarahkan. Jadi anak-anak kelasnya nyaman tidak gitu, tapi pakai bahasa Inggris tentunya. Tidak gitu, apa yang harus kita lakukan? Justru nggak nyuruh bersihkan, nggak. Apa yang harus kita lakukan? Kita bersihkan dulu. Jadi akhirnya anak-anaknya itu bola di tempat bola. Jadi akhirnya mereka punya tanggung jawab. Nah, ini juga tentunya Bapak harus seperti itu harus mengajak anak, ada sampah ya, harus bagaimana kan? Iya, betul. Gitu. Soalnya anak sekarang itu nggak mau disuruh ya. Iya, betul. Harus diberi contoh langsung. Harus diberi contoh, atau dia ditanya di pertanyaan pemantik kayak tadi. Ada sampah ya, harus dibagaimanakan ya? Iya, betul. Kan tertantang, dibuang dong Bu, seperti itu, atau ya bagaimana lah caranya. Ya, intinya anak zaman sekarang nggak mau disuruh. Ya, betul, seperti itu ya. Saya juga jadi teringat ketika kalau di lapangan ya, di Pramuka kita mengadakan operasi semut. Betul. Mindset kami di awal ketika menjadi peserta didik, mana semutnya, ternyata kan yang ada saja. Mungkin hal-hal seperti itu yang mungkin bisa dilaksanakan juga. Iya, oke. Nah, itu tentang survei ya. Dan mudah-mudahan apa yang mereka berikan, apa yang mereka nilai, ini menjadi pemicu Bapak untuk melakukan yang lebih baik lagi ya. Nah, oke, itu untuk survei ya. Selanjutnya nih tentang perubahan dalam diri Bapak nih selama ditempa selama 6 bulan, dari sejak lokakarya 0 sampai besok kita mau lokakarya 6, genap 6 bulan. Tapi kalau dari proses lebih sebetulnya. Lebih, nah, yang dari 6 bulan ini yang Bapak rasakan, perubahan apa dalam diri Bapak nih? Sebetulnya kalau saya sudah menuangkan ya Bu ya, ke dalam sebuah karya sajak gitu ya. Saya menulis sajak yang judulnya Sajak LMS. Jadi sajak LMS. Jadi yang saya rasakan dulu, berjibaku dengan tugas, berjibaku dengan waktu, dengan jumit, bahkan ketika sedang berada kepentingan pribadi di rumah sakit juga tetap harus jimit. Nah, paling tidak yang saya rasakan adalah ada perubahan. Satu yang paling terasa sekali adalah pola disiplin. Gitu. Misalnya karena memang pukul 13 kita sudah mulai jum. Nah, mau tidak mau kita akan berusaha di pukul itu tepat waktu, bahkan kurang dari pukul 13. Nah, kemudian selain daripada saya belajar disiplin lebih mantap lagi, juga memahami nih bagaimana cara berkarya dengan baik, bagaimana menghargai karya dengan baik. Sebab di CGP itu kebetulan ketika kita berkarya begitu, berpendapat, berkarya, tidak ada istilah menyalahkan. Nah, itulah poin paling penting di CGP, dan saya baru menemukan di CGP menyanggah juga bukan menyalahkan, tapi hanya sebatas berbagi pengalaman, dan yang paling penting adalah selalu mengagumi karya orang lain sekecil apapun. Seperti itu. Jadi ingat, saya dulu waktu kecil kalau lihat di TVRI ada Patinosidin, gambarnya bagus. Setiap gambar yang dikirimkan ke TVRI menurut Pak Tinosidin gambarnya bagus, nggak pernah mencela ya. Seperti itu ya. Jadi alhamdulillah. Jadi rasa percaya diri itu selalu tumbuh gitu, karena apapun yang kami share tidak pernah ada rekan yang di forum diskusi itu kan mungkin menyalahkan atau pendapat Bapak kurang baik, tidak relevan, dan sebagainya. Tidak pernah. Dan itu yang menjadi modal saya untuk lebih percaya diri lagi. Baik, oke, itu poinnya ya. Selanjutnya perubahan pada kebiasaan murid di kelas Bapak nih. Untuk pembelajaran, karena memang untuk pelajaran saya gitu ya, bahasa Indonesia itu 6 jam pelajaran di satu kelas itu dalam 1 minggu. Tentu saja
mereka itu sudah mulai digiring kesenangannya. Bahkan ini yang sering saya lakukan sekarang, kita mulai senang berpantun begitu ya. Diawali dengan pantun, meskipun pada dasarnya kok kurikulum Merdeka identik dengan pantun gitu ya, kan? Dan mungkin saya agak jarang kalau di pelatihan di LMS, ketika JUP atau ketika karya jarang sekali untuk memberikan pantun, karena memang pantun itu di pelajaran bahasa Indonesia udah biasa gitu, anak-anak menulis pantun dan sesuatu yang enggak sih, tidak mengatakan membosankan, enggak, tapi kadang-kadang kita mencoba dengan formula yang lain yang lebih menarik begitu. Itu yang selalu melekat di pembelajaran, dan peserta didik didorong untuk senyum setiap hari. Nggak tahu itu dari hati atau memang dibuat-buat, tapi sebelum pembelajaran dimulai, yuk kita berikan senyum yang lebar. Bahkan kalau di lapangan sebelum membereskan, sebelum upacara, supaya mereka tidak terlalu tegang, coba berikan senyum yang manis, yang terbaik gitu ya. Ada yang senyum-senyuman, ada yang biasa aja seperti itu. Jadi membiasakan hal-hal yang positif tumbuh dari karakter anak di kelas. Seperti itu. Selama 6 bulan ini tentunya banyak sekali hal yang menantang, yang memuaskan Bapak. Bisa diceritakan itu? Kalau menantang sih ya memang banyak, gitu. Termasuk tantangan dari diri sendiri, begitu ya. Nah, dari diri sendiri karena kita dicetak sebagai pemimpin pembelajaran. Mindset itulah yang memang harus didengung-dengungan kepada rekan-rekan juga, sama bahwa saya ikut CGP itu bukan untuk jadi kepala sekolah, bukan untuk menjadi pengawas sekolah, tetapi kita memang ditempa untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Nah, disinilah kita harus bisa menyajikan pembeda nih dari rekan-rekan yang lain. Tapi bukan berarti kita merasa yang paling baik, enggak. Tapi paling tidak kita mencoba action dengan cara yang lebih menarik. Masalah berapa persen diterimanya oleh peserta didik atau tertular pada peserta didik, itu kan kembali bagaimana kita continue atau tidaknya gitu untuk dilaksanakan. Sebab jujur saja dulu sebelum CGP dilaksanakan, kalau saya pembelajarannya ya orientasinya kompetensi kan begitu, sehingga yang diperhatikan adalah pemetaan bahan ajar terus seperti itu, tanpa memperhatikan enak kebutuhan belajar. Nah, ketika sudah di CGP, oh iya ada analisis kebutuhan belajar juga, dan itulah yang membuat kami menjadi lebih tertantang begitulah. Dan tantangan itu muncul dari dalam diri sendiri. Kemudian yang kedua, tantangan yang muncul dari luar. Ya mungkin dari luar itu seperti ini, kadang-kadang kita bercanda dengan kawan, biasa bercengkrama, ya Bu misalnya, ya Pak, kita seolah-olah sempurna untuk pelatihan saja gitu, setelah dinilai ya mau orang seperti itu. Nah, itulah yang memang tantangan-tantangan yang muncul dari luar, sehingga kita harus benar-benar konsisten. Itu tantangannya, dan memang tantangan itu pasti selalu ada ya. Selalu ada. Terus yang membuat Bapak memuaskan? Ya, kalau memuaskan memang kita mencoba saling komunikasi dengan rekan-rekan yang satu frekuensi gitu ya. Sebab jujur saja kalau saya sekarang seorang CGP umpama bergaul dengan rekan yang tidak ikut apapun itu, bahkan misalnya ke kelasnya jarang dan sebagainya, itu bukan vitamin yang bagus begitu ya. Ya saya mencoba mencari rekan yang satu frekuensi. Misalnya dengan rekan kami yang sudah ikut guru transformatif, kemudian yang sudah melek IT, bahkan ada beberapa rekan adik tingkat gitu ya, yang dulu dilahirkan dari PPG Praja, ya sudah bergabung di sini, dan memang itu menjadi hal yang semangat gitu, semangat untuk terus berkarya, semangat untuk terus memberikan inovasi terbaik untuk sekolah ini. Jadi kadang-kadang yang paling penting adalah begini, apapun yang saya lakukan, rekan-rekan tidak pernah menjegalnya, dan itu menjadi motivasi semakin semangat lagi untuk bekerja gitu. Berbeda hanya ketika dikit-dikit punya potensi dikembangkan, ya usahlah, usah. Nah, itu alhamdulillah karena rekan-rekan semua juga di sini satu keluarga, ya artinya kekeluarganya sangat erat, meskipun guru-gurunya banyak, juga kulturnya mungkin berbeda, tapi alhamdulillah tidak pernah ada istilah yang berkarya itu disalahkan atau bagaimana. Itu yang lebih menggebu-gebu gitu. Iya, mantap ya. Dan ternyata banyak sekali ya Bapak ilmu yang diperoleh di CGP ini. Saya merasa apa ya, kalau diungkapkan dengan kata-kata mungkin tidak akan selesai 1 minggu 2 minggu untuk berbicara dan membicarakannya. Tetapi yang paling penting adalah, ya saya selalu memohon kepada rekan-rekan, doakan kami, doakan saya untuk selalu belajar konsisten. Itu sebab itulah menjaga konsistensi yang kadang-kadang ya naik turun seperti itu ya, kadang-kadang dipengaruhi oleh
iklim dan cuaca gitu ya, iklim PPT. Dan untuk materi-materinya itu memang saling berkaitan ya, satu sama lain. Ya, saling berkaitan. Betul kan, ada koneksi antar materi itu betul, ya. Betul. Jadi saling nyambung lah gitu ya. Nyambung. Tapi dari sekian banyak materi, saya yakin semuanya penting. Ya. Menurut Bapak yang paling penting dari semua materi yang ada di PGP, menurut Bapak materi apa ya? Semuanya juga paling penting, betul ya Bu, semuanya juga penting. Filosofi Ki Hajar Dewantara penting, nilai peran sebagai guru penggerak juga penting, karakter juga penting. Tapi action daripada itu, maka lahirlah sebuah karya yang dikatakan bahwa kita harus menyajikan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, jadi perwujudan pemahaman kita dari sebelumnya sampai ke dengan aksi begitu ya, sampai dengan aksi itulah yang menjadi figur seorang guru yang sebenarnya. Gitu. Kalau di materi modul 3 kan gitu sudah banyak yang faktor luar daripada gurunya juga gitu, ada kepemimpinan, ada pemetaan aset dan sebagainya. Tapi kalau marwah seorang guru itu selesai dengan menyajikan pembelajaran yang berterima dengan peserta didik. Iya, baik. Selanjutnya nih Pak, yang ketiga tentang pemetaan aset. Ya. Kemarin Bapak melaksanakan di sini? Iya, melaksanakan. Siapa saja Pak aktor yang terlibat dalam diskusinya? Alhamdulillah, yang pertama tentu saja Pak Kepala Sekolah, kemudian yang kedua para pembantu Kepala Sekolah, komite, orang tua juga dihadirkan 2 orang kalau tidak salah ya, karena memang kita mengundangnya 5 orang karena memang berhalangan. Yang diundangnya yang hadir 2 orang, termasuk Bapak dan Ibu guru yang lain, termasuk tenaga kependidikan gitu ya, yang memahami berbagai masalah yang ada di sini, sehingga adalah 12 sampai 15 orang. Jadi perwakilan siswanya berapa? Perwakilan saya 5. 5. Iya, baik. Saya masih 50% nih percaya, antara percaya dan tidak nih Bapak melaksanakan atau tidak. Kalau tidak ditemenin oleh salah satu aktor dalam diskusi kemarin. Iya. Boleh Bapak panggil mungkin temannya? Iya, boleh. Kebetulan beliau juga yang lebih paham di bidang pendidikan, yang sudah memahami sebelumnya pemetaan berbasis aset, dan saya juga melihat potensi beliau yang mengetahui gitu ya seluk-beluk aset yang ada di sini, sehingga di forum diskusi kemarin agak lama, agak rame, jadi curhat kebanyakannya seperti itu. Ya, boleh. Baik. Ini apa ya? Iya, betul, ini Bu Herawati. Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu. Maaf, namanya siapa Ibu? Ibu Herawati. Ibu Herawati ya. Iya. Kemarin kan CGP diberi tugas untuk melaksanakan pemetaan aset ya, diskusi pemetaan aset. Tadi saya udah nanya ke Bapak Aset, sebenarnya iya sudah dilaksanakan, tapi saya belum percaya 100% Ibu. Gitu? Iya, betul Ibu, dilaksanakan. Iya Ibu, dilaksanakan. Dan Jumat tanggal 6 saya. Iya. Aktor yang terlibat dalam diskusi itu siapa saja Pak? Nah, itu ada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, para PKS, para penjab juga ada, dari perwakilan orang tua juga komite ada. Perwakilan lengkap. Dari anak didiknya berapa orang? 5. Ada berapa? Ada 5 ya Pak Asep kemarin tuh. Ada 5 ya. Siapa Asepnya dia Bapak? Oh iya. Jadi jadi seolah-olah dikasih tahu ya. Saya lupa bertanya dulu 5. Iya, ya. Jadi benar ya Bu ya? Benar Ibu, benar. Iya, baik. Nah, terkait kemarin yang pemetaan aset, bagaimana proses ketika mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki oleh sekolah ini? Iya. Proses mengidentifikasi, kebetulan Bapak Ibu guru di sini juga di awal-awal sebelumnya seperti tidak punya aset gitu loh Bu, seperti tidak punya aset apa sih yang kita miliki di kita gitu. Ternyata setelah adanya kemarin ada kegiatan Pak Asep terkait dengan tugas beliau, kita belajar pemetaan aset yang ada di kita. Dari bertanya dulu Bu, dan misalnya Bapak, kira-kira Bapak seperti saya lah ya Bu ya, bahasa Inggris apa sih kebutuhannya? Jadi dianalisis Bu, analisis kebutuhan ya? Iya, dianalisis kebutuhan, kemudian berkolaborasi juga kami sesama warga di sini. Selain daripada yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru yang memegang mata pelajaran, selain itu
Ada juga nih, ada kegiatan di sekolah, misalnya ada pentas sikap, apa sih kebutuhannya, bisa nggak tidak itu melaksanakan itu? Ada nggak asetnya nih? Jangan-jangan karena nggak ada, jadi tidak jadi. Padahal ternyata setelah kembali difasilitasi oleh Pak Asep di forum tersebut, banyak ternyata asetnya. Dengan berkolaborasi seperti itu ada. Jadi analisis kebutuhan. Kebanyakan kan ketika kita ngomong aset ya, yang ada di benak kita itu uang. Betul, Bu, betul. Sama. Mau pantas sikap, Ibu, uangnya dari mana? Ternyata kita tidak punya, awal-awalnya begitu. Udah analisis kebutuhan, udah kolaborasi, sudah bekerja sama dengan pihak yang banyak. Tidak hanya dengan uang, ternyata ada yang lain. Kemarin kan CGP diajarkan ya, ternyata aset itu banyak ya Pak Asep. Banyak. Berapa ya Pak Asep? Yang pertama ada aset modal manusia. Kemudian ada fisik, ada finansial, modal lingkungan, gitu. Kemudian modal politik. Iya. Ada lagi apa ya? Ada 7, Bu. Ada 6. Dari modal manusia sampai modal finansial. Iya, yang pertama modal manusia, kemudian modal fisik, kemudian ada modal politik, modal finansial dan sosial. Lingkungan dan sosial. Agama juga ada. Banyak ternyata ya. Banyak. Nah, dari yang kita sebutkan tadi tuh ya, modal atau aset sekolah, harusnya kita ini nggak ada uang, berarti kita punya satu sisi finansial aja. Iya, betul. Kita nggak lihat nih potensinya seperti apa kan? Anak didiknya seperti apa, guru-gurunya seperti apa, ya? Aset yang lain tadi ya sosial, lingkungan, politik. Kalau kita nggak ada uang nggak bisa dengan cara yang lain, harusnya betul. Seperti itu. Jadi kita memang selama ini berbasisnya kekurangan ya. Iya, kekurangan. Betul. Ini kebanyakan kekurangan. Padahal asetnya banyak. Betul. Iya. Nah, saya ingin tahu nih dari hasil diskusi kemarin dari aset manusia, modal manusia, lingkungan, bisa diceritakan modal manusia di kita di sekolah ini seperti apa gitu? Bisa. Silakan. Boleh Pak Asep dulu atau langsung Ibu? Enggak, langsung saja nggak apa-apa. Jadi untuk modal manusia, kebetulan di sini ada 2 unsur ya. Yang pertama dari Bapak dan Ibu guru, tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian ada siswa. Nah, kemudian untuk guru karena memang dari jumlah 33 kalau tidak salah ya 33 orang, ada yang semuanya sudah kualifikasi S1 dan bahkan ada 1 orang yang sudah kualifikasi S2 meskipun beliau masih tetap sebagai guru, dan itu menjadi nilai tambah bagi kami. Kemudian diselesaikan mau Bu? Atau dilanjutkan ya? Kemudian untuk siapa dong? Linear semua. Linear semua kecuali ada beberapa yang mata pelajaran tertentu yang tidak linear seperti maaf ya bahasa daerah, kemudian apalagi ya yang tidak linear. Kalau BP ada BP ada. Kebetulan ada, hanya jumlahnya belum mencukupi perbandingan dengan siswa seharusnya 4, ini masih ada 2 gitu ya. Jadi itulah yang menjadi persoalan. Tapi tetap berjalan sesuai harapan. Kemudian di murid ya, karena memang di sini adalah wilayah berperbatasan ya antara perkampungan dengan kota, jadi kota enggak, kampung juga ada lewat gitu ya. Diskotik ya di sisi kota Sagetik. Nah itu memang mewah enggak. Soalnya agak jauh gitu ya. Kalau memang mepet ke sawah. Jadi potensinya luar biasa, terutama bagi mereka-mereka yang dari pegunungan gitu, yang dari atas itu memiliki potensi yang luar biasa di bidang olahraga gitu ya, karena memang masyarakatnya bergerak di olahraga kalau sore-sore gitu. Kalau yang dari daerah agak kotanya itu kemajuannya dalam IT. Nah, sehingga itulah yang menjadikan modal balance gitu. Antara atas dan bawah punya potensi masing-masing. Itu dari modal manusia. Kemudian modal fisik, ya alhamdulillah kita juga terlihat di sini sudah ada beberapa ruangan yang representatif, ada ruangan pertemuan terbatas, kemudian ada ruangan kelas sudah terbiasa, kemudian masjid juga cukup untuk menampung beberapa ratus siswa ya, 500 juga cukup, 500-600 cukup. Kalau ada 2 lantai atas dan lantai bawah. Kemudian ruang BK sama labnya juga alhamdulillah sudah mencukupi lah kalau fisik gitu ya. Kemudian modal lingkungan. Nah, di sini karena memang lingkungannya
lingkungan religius karena ada beberapa pesantren di belakang, ada pesantren Samsul Huda, Riyadul Huda, itu jadi lingkungan juga sangat cocok lah ini untuk bagaimana misalnya ketika bulan Ramadan harus berkolaborasi dengan lingkungan setempat, gitu ya. Kemudian modal sosial, nah modal sosial alhamdulillah di beberapa kegiatan kemasyarakatan kita juga selalu berperan aktif sehingga komunikasi dengan warga dan masyarakat secara umum juga alhamdulillah. Salah satu contoh ketika ada kegiatan 17-an Agustus kita juga akan selalu berkecimpung dalam kegiatan tersebut bersama masyarakat, dan masyarakat juga ingin mendorong gitu ya bagaimana menyekolahkan anaknya ke sini, secara tidak langsung juga itu tercapai. Kemudian modal finansial juga sudah terbiasa. Alhamdulillah di sini ada beberapa sumber ya, selain daripada BOS reguler. Kalau BOS reguler itu operasional untuk sekolah secara normatif gitu ya, tapi juga dari peran koperasi sekolah gitu ya. Kemudian ada kantin ya, kantin yang ada 7 kantin, ditambah dengan koperasi sekolah yang dikelola oleh OSIS. Alhamdulillah itu bisa menjadi sumber pendapatan bagi sekolah juga yang tidak mengikat begitu ya, dan legal. Kemudian modal politik gitu ya, modal politik alhamdulillah di sini modal politiknya komunikasi dengan berbagai elemen seperti dengan dinas-dinas terkait, misal dengan UPT DKB gitu kan, ada pembinaan tentang kesehatan reproduksi dan juga ya banyaklah kegiatan PIKR ya, ada PIKR remaja, itulah kelompok-kelompok yang memang hasil kerjasama termasuk dengan berbagai musbidah. Pak Kapolsek, Pak dan Rami juga selalu rutin melaksanakan pembinaan, bahkan diminta untuk menjadi pembina upacara di momen-momen upacara tertentu. Kemudian di bidang apalagi ya, lingkungan udah ya, lingkungan karena memang lingkungan di sini dekat dengan air ya, alhamdulillah kita tidak pernah kekurangan air karena kita membuat sumur bor juga, sumber airnya agak dekat dengan sungai sehingga ya mungkin di saat dekat sungai di belakang sehingga ada sungai apa ya Pak? Sungai yang besar itu Citalahap ya, Citalahap, dan itu menjadi ya hal yang luar biasa juga gitu ya, tapi aset ya juga ya Pak, aset juga gitu ya di saat kekeringan melanda berbagai daerah mungkin ya, di sini alhamdulillah tidak. Kemudian modal agama ya, modal agama itu nah sekarang hari Kamis ya, di jam pelajaran pertama dan kedua itu ada kegiatan pembelajaran keagamaan semuanya. Semuanya. Sebelum itu Pak Asep sebelum jam ke-1 ada 15 menit lah bacaan surat-surat pendek. Hanya hari Kamis saja? Enggak, setiap hari. Yang nanti hari diganti Kamis itu yang Wusto. Ada Wusto. Tadi kan pengajarannya dari luar dari ya, pesantren ya itu untuk kelas 7 dan 8. Kalau sudah 9 enggak gitu ya. Jadi guru-gurunya dari luar Ya itu yang dari pesantren yang dari pesantren itu yaitu menyangkut juga sosial. Kemudian aset yang terakhir ya, aset apa lagi? Finansial udah semuanya. Alhamdulillah. Iya bos. Dari bos, juga dari kantin yang tidak terikat, dari koperasi. Dari alumni enggak? Kalau di alumni hanya kegiatan-kegiatan tertentu, misal sekarang ada kegiatan Ramadan. Nah itu kan ada bagi takjil, biasanya ada alumni yang ingin eksis. Nah itu selalu ada. Terus ada peran serta dari paguyuban. Nah alumni itu ada angkatannya, setiap tahun ada angkatannya, pernah ada pertemuan. Tapi kalau ada pendapatan rutin dari alumni enggak, hanya berbentuk situasional saja gitu ya di beberapa kegiatan tertentu. Nah dari aset-aset yang banyak tadi ya, nah setelah berhasil mengidentifikasi bahwa semua aset tadi ada di sekolah kita, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Kalau saya sih bangga ya, bangga sebab yang dulu pola pikir saya, karena kebetulan hanya baru hampir 3 tahun saya di sini, sempit sekali. Ini apa-apa mentok gitu ya. Bukan akurat. Iya seperti itu. Jadi apalagi ketika sudah komunikasi dengan bendahara pos, uangnya habis, uangnya posnya sudah habis dan sebagainya. Sementara kegiatan yang begitu banyak gitu. Ternyata ketika sudah bisa seperti ini, alhamdulillah gitu kan. Kemudian termasuk kemarin yang paling membanggakan bagi kami ada inisiatif kelas yang membantu rekannya yang tidak mampu tanpa ada sentuhan dan instruksi dari sekolah. Iya betul Ibu. Kemarin ada yang kelas berapa? Jadi ada temannya Bu, ada temannya penilaian teman-temannya
Nah, sepatunya udah sepatu ya. Tanpa ada instruksi Bu itu dari sekolah, tiba-tiba ini Bu untuk teman, dari mana uangnya? Kami bekerja sama, alhamdulillah. Wali kelas nggak tahu, taunya udah ada. Wali kelas juga tidak tahu, taunya dari mereka. Itu mudah-mudahan menginspirasi. Berarti ini guru-gurunya berhasil ya mendidik mereka. Ya, alhamdulillah. Tapi baru satu kelas itu yang bukan rasa empati. Iya, Ibu, iya. Alhamdulillah. Dan itu membuat kami juga ya sampai hampir menitikkan air mata karena memang ya kalau dikondisikan oleh kita kan nggak sudah biasa kan gitu, atau dikondisikan oleh wali kelas. Ini wali kelasnya tahunya udah jadi barang gitu, udah dikasihkan bahkan. Udah dikasihkan. Seperti itu. Ini merasa bangga gitu ya, perasaannya merasa apa ya istilahnya dan akhirnya jadi pede untuk pelanggan ya. Iya, betul. Lebih percaya diri karena kita asetnya banyak nih. Banyak. Jadi tidak mau kusut. Alhamdulillahnya anak yang dikasih tidak merasa minder. Justru malah berterima kasih. Ya, berterima kasih, berbahagia. Kan ada Bu yang mau tapi gitu, tidak sedikit itu yang seperti itu. Ini Ibu ingin menambahkan tadi yang aset modal manusia. Ini aset loh Bu. Ini juga aset transformatif. Ini aset loh Bu. Baru kan? Ini yang pertama. Ini aset luar biasa. Setelah transformatif. Setelah transformatif. Pokoknya tadi kan guru-gurunya sudah hampir semua linear. Iya. Ya. Terus untuk yang sekarang ada CGP. Betul. Ini ada guru transformasi. Bukan CGT lagi. Bukan. Ini kan masih C ya. C. Ini juga aset ya. Bakal calon. Iya. Nanti setelah C-nya hilang, benar-benar jadi aset ya Pak. Amin, mudah-mudahan. Terus nanti kita lihat asetnya juga guru profesional. Ada berapa persen nih yang sudah menyandang sertifikat guru profesional? Berapa persentasenya? Persentase sekarang dari 33 guru itu sudah tuntas 25 dan dari sekarang 33, 25 ya? Iya, sekarang sedang berproses berapa orang? 5 orang. 5 orang yang lainnya masih honor, sedang mengajukan untuk bisa ikut tes PPPK, berarti 28. Kalau jadi 30 orang ya? Iya, hampir 100%. 90 sekian ya? Iya, tinggal yang itu mungkin yang 3 orang yang honorer, mungkin yang sedang berusaha untuk ikut seleksi P3. Mudah-mudahan. Amin ya Allah. Amin. Ya karena kalau niat kitanya udah baik, insya Allah jalan akan selalu ada. Amin. Ya, mudah-mudahan. Pasti. Ya. Nah, dari pemetaan aset tadi kan kata Bapak, kata Ibu tadi merasa bangga, terus lah gitu ya. Akhirnya akan dikembangkan. Aset yang tadinya masih tersembunyi akan dikembangkan. Nah, yang jadi prioritas utama sekarang ini yang akan didahulukan aset yang mana nih? Bagi saya gitu ya, untuk yang didahulukan memang semuanya juga sebetulnya ingin berjalan bersama gitu, berdampingan sebetulnya Bu. Tapi paling penting adalah aset sumber daya manusia. Itu yang paling utama, sebab kalau kesananya kan bagaimana pengelolaan di awal. Dan kami juga dengan Bu Hera kadang-kadang kita ngobrol sambil santai sambil ngopi. Ya Bu, dulu kita selalu berpikir bahwa setiap rekan kita itu yang dilihatnya adalah kekurangan saja. Tapi ternyata di balik kekurangan itu luar biasa kelebihannya, dan itu terbukti kemarin ketika program kerja P5, kebetulan kami adalah fasilitatornya. Oh, itu baru terangkat gitu. Oh, ini bidangnya administrasi. Oh, ini bidang. Sehingga saya juga dengan yang sok-sokan begitu ya, selalu terdepan. Oh iya ya. Itu dulu Pak. Dulu kita kalau kita aja yang bisa gitu kita aja gitu. Modul kita selesaikan berdua dan sebagainya, pembawaan di materi. Ternyata sendiri ya. Iya, Allah luar biasa, Masya Allah. Kemarin ketika sudah dirangkul beberapa rekan yang kelihatannya tidak ada lebihnya nih, tapi ketika diberikan tanggung jawab bersama-sama dengan pantauan, alhamdulillah, bahkan lebih bagus daripada kami gitu produknya gitu. Kolaborasi. Mungkin karena itu juga kitanya juga berdua baru sadar Bu, ternyata kalau kita sudah sudah paham kita punya aset apa gitu ya, ternyata kita banyak aset. Nah, kesadarannya itu yang belum muncul mungkin. Alhamdulillah. Tersadar dan semoga tersadar penuh. Full ya. Ya baik Ibu.
ada lagi yang bisa diceritakan pada saya tentang hal yang terkait aset itu? Sebetulnya sudah tersampaikan semua ya, karena tinggal kita mungkin setiap ada program di sekolah, jangan lupa ternyata kita itu banyak aset yang bisa dimanfaatkan, termasuk teknologi yang semakin canggih, selain daripada aset-aset yang sudah tadi disampaikan. Dan kita juga, terutama saya dan yang paling dekat dengan Pak Asep, kalau ada program paling berantem berdua. Ternyata Pak Asep kita sekarang santai, itu yang dirasakan sekarang Bu, karena kita sudah sadar bahwa kita itu di SMP Negeri 1 Pamarican asetnya sungguh luar biasa banyak, sehingga kita bisa berkolaborasi, kegiatan pun bisa terasa lancar, tidak ada yang terlalu lelah, tidak ada yang terlalu sibuk, semua sibuk. Ya, jadi akhirnya tidak akan ada Superman atau Superwoman. Tidak ada Bu, super tim, alhamdulillah. Karena ini juga perlu disampaikan barangkali ke rekan-rekan bahwa jangan menuntut loh Bu, jangan menuntut. Oh Pak Asep yang paling pintar, saya paling tidak bisa, nanti jadi harus Pak Asep nih. Justru itu sekarang yang tantangan bagi kami, menyamakan persepsi bahwa setiap individu, setiap apapun benda yang ada di kita adalah aset. Jangan semata-mata aset itu tanda kutip uang. Nah itu mungkin itu. Berarti hasil diskusi yang kemarin itu perlu disosialisasikan ya ke semua warga sekolah ya. Kalau sekedar tahu sudah ya kemarin, sekedar cuma secara langsung intensif belum sih gitu aja. Tapi kesadaran yang penting Pak Asep. Kesadaran yang penting menurut saya itu, kesadaran bahwa ini adalah aset yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dikembangkan, yang dibutuhkan sesungguhnya oleh kita, dan insya Allah akan lancar semuanya. Ya Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Berkenan menemani Pak Asep ya di forum. Alhamdulillah bagi saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Ibu, Pak Asep. Kalau istilah saya, hebat itu herang babatok. Oh gitu? Tapi nggak ada babatoknya. belum herang. Herang di hati itu. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Kalau Ibu punya kesibukan lain, saya persilakan. Iya. Bukan mengusir loh. Sih tidak sama sekali. Ibu mangga, Pak Asep. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya Pak Asep, jadi saya sudah percaya 100% sekarang. Kalau tadi kan masih 50-50 nih, benar nggak nih? Keraguannya sudah terjawab. Nah, betul. Kita lanjut ya Pak Asep ke kan sekarang PI 6. Tidak ada lagi PI kan, terus nanti kita Loka 6. Nah 2 minggu selanjutnya kita akan ada Loka Karya 7. Nanti di sana ada kelas berbagi, ada juga nanti panen karya. Sudah berapa persenkah persiapan untuk panen karya? Iya. Kalau secara diskusi dengan rekan-rekan, gitu ya, dengan kelompok, gitu ya. Kalau ya mungkin di angka 70% sudah berjalan. Ya sebab kita yang 7 orang itu dibagi ke dalam beberapa tugas gitu ya, sehingga evaluasinya di grup lokal gitu kan, grup lokal apa yang sudah siap, apa yang belum siap gitu ya. Dan alhamdulillah lah tinggal 30% lagi yang belum persiapan. Kalau persiapannya sudah siap sih, yang mau ditampilkan sudah ada gambaran, kemudian yang mau dibagikan itu ya temanya, dan rekan-rekan yang akan tampil di kelas berbagi juga sudah disiapkan ya. Disiapkan. Ingin tahu nih Pak, yang akan disodorkan ke pengunjung di stand apa Pak? Kalau rencana kemarin bersama rekan-rekan, saya komunikasi dengan Bu Rini, Bu Arni, Bu Sofi, Bu Nevi, termasuk Pak Haji Indin, itu kan satu hasil karya kita selama mengikuti program Guru Bergerak, ya baik aksi nyata maupun tugas-tugas dekon gitu ya. Itulah yang paling penting, sehingga nanti akan disuguhkan kepada pengunjung bagaimana untuk memberikan gambaran gitu ya. Kemudian yang kedua tentu saja yang sudah beraksi nih di lapangan menggunakan alat peraga dalam pembelajaran, sok bawa supaya nanti rekan-rekan dari pengunjung yang lain juga melihat, oh ternyata hasil pembelajaran yang sudah kekinian nih menggunakan alat peraga seperti ini. Kemudian yang terakhir paling tidak kita sudah memberikan karya nyatanya, misalnya kami ada 2 orang ya guru bahasa Indonesia, kita membuat sebuah puisi, membuat sebuah sajak gitu, dipampangkan bahwa ini loh
curahan hati selama program Guru Penggerak gitu ya. Seperti tadi sajak saya judulnya ya sajak LMS gitu kan. Dan itu insya Allah kita akan bawakan dalam sebuah penampilan nanti di Panen Karya. Iya, iya, iya. Selanjutnya nih, saya dengar-dengar juga nih dari burung yang terbang tadi, katanya di kelompok Bapak ini akan ada yang membawa LCD TV kayak gitu. Oh, untuk apa itu, Pak? Iya, jadi untuk LCD yang nanti akan dipajang di depan itu ya. Jadi kemarin Pak Ketua, Pak Din sudah berkomunikasi untuk menampilkan gitu ya perjalanan kita nih. Ya mungkin dapat dikatakan seperti film pendek tapi enggak terlalu sempurna begitu ya. Jadi perjalanan kita dari awal sampai dengan titik akhir, termasuk aktivitas-aktivitas kita baik sedang lokakarya maupun sedang berada di kelas gitu kan, ketika pendampingan seperti ini itu mungkin kumpulan-kumpulannya. Dan kami juga sudah berkomunikasi dengan rekan-rekan, yuk kita sajikan semenarik mungkin supaya ada tontonan yang memang bisa menjadi sebuah tuntunan begitu. Jadi kayak kaleidoskop apa namanya? Nah, kayak gitu ya. Kaleidoskop gitu ya. Sebuah cerita. Namanya kaleidoskop atau kaleidoskop apa tuh? Kaleidoskop ya. Seperti itu. Jadi penasaran saya. Ya supaya sengaja supaya dikunjungi dan insya Allah lah rekan-rekan dan kami juga akan mengundang beberapa rekan guru dari sekolah asal gitu ya supaya daftar pengunjungnya penuh gitu ya. Kemudian buah tangan. Nah. Tadi supaya penuh. Tadi ada door prize juga seperti itu, Pak? Rencananya ada untuk 100 orang tercepat. 100 orang tercepat itu akan mendapatkan. Tercepat gimana maksudnya? Ya tercepatnya hadirnya gitu ya. Jadi 100 orang pertama lah. 100 orang pertama akan mendapatkan apa, Pak? Mendapatkan satu bingkisan yang menarik. Saya nomor 1 aja deh. Ibu PW seperti itu wacana kami dan kami juga sudah memetakan berbagai aset nih Bu. Kebetulan rekan kita ada yang saudaranya dipercetakan. Nah ini nih bisa setengah harga. Mantap. Jadi pemanfaatan. Iya, pemanfaatan aset ya. Oh, berbasis aset juga ternyata ya. Kemudian ada yang biasa menggunakan alat musik daripada harus menyuruh orang lain. Kita yuk sendiri aja. Bagaimanapun bunyinya yang penting kita sip. Keren. Berbasis aset yang ada di kelompok itu. Oh, potensinya emang yang 7 orang tuh beda-beda. Dan kita jangan pernah memandang kelompok yang lain itu wah seperti apa. Kita apa adanya saja, tetapi maksimalkan sekemampuan. Itu mungkin konsepnya. Keren, betul. Mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Amin, mudah-mudahan nanti bisa dilihat di YouTube juga. Dan memang aslinya Pak, aslinya nih saya tuh khawatir kenapa kok kayak diam-diam baik gitu. Itulah yang disebut dengan pergerakan di bawah tanah. Ini asli, saya jadi ragu gitu. Ini nggak ada kabar di grup. Ini kelompok lain kok kayak saya dengar gitu sibuk ya. Sibuk. Kok ini diam aja. Saya jadi ikut deg-degan ini ya. Tapi ternyata ya. Jadi yang muncul di permukaan laut itu esnya kecil. Ternyata bongkahan di dalamnya lebih luar biasa seperti gede ya. Filosofi gunung es ini benar-benar nih filosofi gunung es. Di dalam tuh masif sekali. Enggak, maksudnya kan begini Bu, kami juga komunikasi di grup ya bahwa kita kalau terlalu meng-up apa yang kita tampilkan takutnya tidak tercapai dengan sempurna. Tapi kalau kita ya biasa-biasa saja, tapi bukan berarti diam-diam wae gitu ya. Tapi kita memberikan keyakinan kepada rekan-rekan, kepada yang lain. Yuk sama dan buanglah keraguan Ibu sejauh mungkin. Ya ada greg-greg gitu ya sekarang mah. Ya oke, baik Pak Asep. Setelah tahu persiapan untuk panen karya, berakhir sudah PI kita kali ini. Terima kasih. Saya mungkin ada yang perlu sampaikan kepada Ibu secara pribadi dan secara lembaga. Yang pertama, secara pribadi, terima kasih atas bimbingannya. Meskipun saya mungkin adalah bagian daripada yang berbeda dengan individu yang lain gitu ya. Kalau anak kan biasalah harus ada yang agak nakalnya sedikit seperti apa. Terima kasih sudah memberikan bimbingan yang luar biasa. Meskipun kalau di lapangan kita satu bendera, tapi dalam forum ini kita adalah bagian daripada antara yang membimbing dengan yang terbimbing. Terima kasih. Ibu tidak pernah lelah untuk memberikan pengajaran dan pendampingan kepada kami, meskipun tidak pernah disuguhkan apa-apa. Yang ada hanya tisu dan air putih.
Kemudian yang kedua secara kelembagaan kami juga tadi titip pesan dari Pak Kepala Sekolah, beliau ucapan terima kasih dan insya Allah beliau juga akan berkecimpung terus di dunia pendidikan, dan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya bagi Ibu. Mohon maaf selama 6 kali PI ke sini belum pernah dibahagiakan seperti gimana gitu kan. Biarlah kebahagiaan itu tumbuh dari yang lain saja, Bu. Gitu yang di sini, tapi dengan harapan apa yang ada di sini jeleknya tolong jangan disampaikan kemana-mana, biarkan menjadi rahasia kita berdua saja. Itu mungkin atas nama lembaga, dan mudah-mudahan Ibu sehat selalu dan senantiasa bisa mendampingi kami sampai titik akhir di Loka Karya 7. Terima kasih. Dan jangan lupa sampaikan ke Bapak nanti Lokal 7 diusahakan hadir ya. Iya, pasti hadir. Kami mengundang rekan-rekan, kami mengundang Pak Kepala Sekolah juga gitu. Tonton kami. Enggak lah, ya paling tidak silaturahmi supaya tidak putus. Datang dulu dong ke sana. Biar dapat 100. Saya terima ucapan terima kasih Bapak. Saya juga ucapan kembali kasih. Saya juga terima permohonan maaf Bapak, dan saya memaafkan apapun yang sudah terjadi, tapi saya tidak akan minta maaf sama Bapak. Ya, karena saya perempuan tak pernah salah. Oh iya, seperti netizen. Iya baik Bapak, itu intermezzo saja ya. Iya. Saya sering ngomong gitu Pak, karena saya perempuan, saya nggak mau minta maaf. Nggak boleh Bu. Sebab kesalahan itu adalah milik laki-laki. Betul. Iya, milik laki-laki. Kesalahan itu hanya milik laki-laki. Ya baik Pak Asep, terima kasih banyak. Tetap sehat, tetap bahagia, bisa mengimplementasikan semua ilmu yang Bapak dapat ke semua orang, bukan hanya warga sekolah ini saja, especially materi PSE. Ya. Siap. Praktekkan. Siap. Karena PSE bukan untuk dibaca, tapi untuk dipraktekkan, dan ternyata untuk prakteknya berat Bapak ya, bukan hanya rindu saja yang berat. Betul. Ya, terima kasih. Terima kasih. Demikian bincang-bincang saya, bincang-bincang hangat saya dengan Bapak Asep Nurdin SPD, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Ciamis dari SMP Negeri 1 Pamarican. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.